Konseling bidang belajar. Belajar adalah kunci kesuksesan. Apa sih itu belajar? Yuk kita cari tahu. Menurut B. F. Skinner, belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Sedangkan menurut Odin S. Winataputra, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, kompetensis, keterampilan, skills, dan sikap attitudes. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Dapat dipahami bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau usaha proses adaptasi yang dilakukan oleh manusia secara sadar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, harga diri, watak dan penyesuaian diri. Jadi, belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Wah, sangat menarik. Lalu, mengapa belajar itu penting untuk kita? Belajar itu sangat penting. Ayo kita simak bersama penjelasannya. Belajar sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan belajar kita bisa menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya yang awalnya tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, kita menjadi bisa karena belajar. Dengan belajar, kita memiliki kekuatan untuk mengubah kita menjadi sukses di masa depan. Dengan belajar, kita bisa mengasah kemampuan, bakat, dan hobi yang kita miliki. Misalnya, kita punya bakat menulis. Dengan belajar sungguh-sungguh, kita bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Dengan kata lain, belajar memudahkan kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Orang yang belajar akan mendapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya di kehidupan dunia. Dengan belajar, manusia dapat mengetahui dan memahami apa yang dilakukannya karena Allah sangat membenci orang yang tidak memiliki pengetahuan akan apa yang dilakukannya. Karena sesungguhnya setiap apa yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Yang terakhir, dengan belajar berarti kita akan memiliki ilmu. Lalu jika kita berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara mengenali tipe belajar kita? Baiklah, akan kuberitahu. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Cara pertama yaitu menggunakan observasi secara mendetail terhadap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Gunakan metode ceramah secara umum. Catatlah siswa-siswa yang mendengarkan dengan tekun hingga akhir. Perhatikan siswa-siswa yang kuat bertahan beberapa lama dalam mendengar. Klasifikasikan mereka sementara dalam golongan orang-orang yang bukan tipe pembelajar yang cenderung mendengarkan. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana tipe-tipe siswa dengan model-model pembelajaran auditori yang lebih menonjol. Cara kedua dengan memutar film, menunjukkan gambar atau poster, dan juga menunjukkan peta ataupun diagram. Dengan proses belajar mengajar seperti ini, kita bisa melihat para siswa yang mempunyai kecerdasan belajar secara visual dan juga mempunyai kecerdasan visual spasial akan lebih tertarik dan antusias. Kemudian cara ketiga, dengan metode pembelajaran menggunakan praktik atau simulasi, para pembelajar kinestetik tentu saja akan sangat antusias dengan model belajar mengajar semacam ini. Begitu seterusnya, kita melihat bagaimana reaksi siswa terhadap setiap model pembelajaran sehingga lambat laun kita akan lebih mudah memahami dan mengetahui kecenderungan gaya belajar yang mereka miliki. Cara keempat, dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisahkan, misalnya penyatuan model rumah.
Pembelajar visual akan cenderung memulai dengan melihat gambar rumah secara utuh. Pembelajar auditori cenderung membaca petunjuk tertulis mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut. Dan sedangkan pembelajar kinestetik akan langsung mempraktikkan dengan mencoba-coba menyatukan bagian lain terlebih dahulu tanpa melihat gambar atau membaca petunjuk. Cara yang terakhir, dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Alat survei ini biasanya mengikat pada suatu konsultan atau psikolog, sehingga jika kita ingin melakukan tes, tentu saja harus membayar dengan sejumlah biaya yang tertentu. Namun demikian, karena menggunakan metodologi yang cukup teruji, biasanya survei atau tes psikologi semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi sehingga memudahkan bagi guru untuk segera mengetahui gaya belajar siswa. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar untuk meraih kesuksesan? Motivasi atau biasa juga disebut dorongan atau kebutuhan merupakan suatu tenaga yang berada pada diri individu atau siswa yang mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam perencanaan pengajaran untuk membangkitkan belajar para siswa sehingga mampu meraih kesuksesan. Di antaranya yaitu: Pertama, mempersiapkan menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang bervariasi, kebosanan dapat dikurangi atau dihilangkan. Kedua, merencanakan dan memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Ketiga, memberikan sasaran antara. Sasaran akhir belajar adalah lulus ujian atau naik kelas. Keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Keberhasilan yang dicapai siswa dapat menimbulkan kepuasan dan kemudian membangkitkan motivasi. Kelima, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang hangat berisi rasa persahabatan. Ada rasa humor, pengakuan akan keberadaan siswa, terhindar dari celaan dan makian, dapat membangkitkan motif. Keenam, adakan persaingan sehat. Persaingan atau kompetisi yang sehat dapat membangkitkan motivasi belajar. Siswa dapat bersaing dengan hasil belajarnya sendiri atau dengan hasil yang dicapai oleh orang lain.